Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada sesi kelima, dan pada sesi ini kita akan menyimak apa yang disebut sebagai populasi dan apa pula yang disebut sebagai sampel. Dalam suatu penelitian, kita akan mengenal apa yang disebut populasi dan sampel. Populasi itu adalah kumpulan dari objek-objek yang akan kita telaah. Sementara sampel adalah sebagian dari populasi yang akan kita telaah. Tapi si sampel ini dianggap sebagai perwakilan dari populasi secara keseluruhan. Jadi populasi dan sampel harus memiliki karakter yang kurang lebih sama. Perbedaannya hanya dalam jumlah. Kemudian populasi juga dapat dibedakan antara dua kategori, yaitu populasi yang pasti dan populasi yang tidak pasti. Apakah itu? Populasi yang pasti adalah populasi yang dapat dengan mudah dikenali atau teridentifikasi wujud serta jumlahnya. Tanda-tandanya adalah populasi ini memiliki daftar anggota-anggota populasi, atau biasa disebut memiliki kerangka sampling. Populasi yang tidak pasti adalah populasi yang sulit diketahui jumlah pastinya, sehingga seringkali kita sulit untuk mengidentifikasinya. Misalnya, gula. Gula itu terdiri banyak butiran, sama halnya dengan butiran beras. Pendengar radio. Kita mengetahui ada pendengar radio, tapi kita tidak bisa menentukan berapa jumlahnya yang tersebar di banyak lokasi. Begitupun dengan penonton televisi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, sampel adalah bagian dari populasi. Dan syarat sampel itu harus mencerminkan atau menggambarkan semua karakter dari populasi. Perbedaannya hanya pada jumlahnya saja. Nah, ada langkah-langkah yang perlu diambil ketika menentukan sampel, yaitu 1. Kita harus mengenal sifat-sifat populasi dari objek yang akan kita teliti. Kemudian, kedua, menetapkan penarikan sampel. Teknik apa yang digunakan untuk menarik sampel tersebut. Dan yang ketiga, menetapkan perhitungan statistik yang akan digunakan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang populasi dan sampel, kita pahami dulu istilah-istilah berikut. Pertama, teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau teknik bagaimana sampel itu diambil dari suatu populasi. Unsur sampling. Unsur sampling adalah setiap satuan dari populasi. Setiap unit sampling dapat berupa satu unsur tunggal dan dapat juga terdiri dari beberapa unsur. Dan kerangka sampling adalah daftar lengkap, list dari semua unit atau semua anggota dari sampel. Pada garis besarnya, sampel terdiri dari dua bagian besar, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas adalah semua objek populasi yang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih oleh peneliti menjadi sampel. Semua objek yang di dalam populasi tersebut, semua anggota populasi diperlakukan sama tanpa ada perbedaan. Sampel non-probabilitas adalah semua objek populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Artinya, peneliti melakukan tebang pilih. Peneliti akan memilih objek-objek siapa saja yang dapat diambil menjadi anggota sampel. Sampel probabilitas terdiri dari 4 cara, yaitu sampling random sederhana, sampling random sistematis, dan sampling berstrata, serta sampling cluster.
Mari kita simak langkah sampel probabilitas yang pertama, yaitu sampling random sederhana. Sampling random sederhana adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian, seperti mengundi dalam arisan. Dan kita juga tidak menggunakan bantuan tabel-tabel acak atau tabel random. Simulasinya seperti ini. Bila seorang peneliti melakukan pooling pendapat siswa SMA mengenai pemberitaan virus corona, peneliti menentukan populasi adalah siswa kelas 11 SMA 10 kota X. Yang harus dilakukan peneliti adalah pertama, dia harus mencari nama-nama dari semua siswa kelas 11 di SMA 10 tersebut. Kemudian, dia menuliskan nama siswa tersebut satu persatu di dalam secari kertas. Setelah itu, kertas-kertas tersebut digulung atau dimasukkan ke dalam wadah, misalnya kaleng, dan kemudian ia kocok hingga kertas-kertas tersebut satu persatu keluar. Pengambilan acak seperti ini dilakukan hingga jumlah sampel yang dibutuhkan tercukupi. Teknik sampling kedua dari sampel probabilitas adalah sampling random sistematis. Di sini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan interval tertentu. Bila menggunakan contoh yang sama, seperti sampling random sebelumnya, di sini peneliti tidak menuliskan nama-nama siswa dalam kertas-kertas kecil ke dalam suatu wadah. Namun, dia memberikan ketetapan atau ketentuan tersendiri. Nah, misalnya, dia menetapkan bahwa siswa yang menjadi sampel adalah mereka yang memiliki nomor absen kelipatan 3. Nah, dari daftar nama tersebut, maka dia dapat menentukan yang menjadi sampel adalah siswa yang memiliki nomor absen 3, 6, 9, 12, hingga seterusnya yang memiliki kelipatan 3. Jumlahnya sebanyak jumlah sampel yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik sampling ketiga dari sampel probabilitas adalah sampling berstrata. Sampling ini digunakan jika populasi dianggap heterogen dan terdiri dari beberapa lapisan strata atau layer. Nah, di setiap lapisan atau strata tersebut memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang sama atau homogen. Cara pengambilannya harus dilakukan per layer atau per lapisan, tidak bisa sekaligus. Di sini saya sudah buatkan simulasinya, misalnya ada seorang peneliti yang ingin melakukan polling pendapat di suatu SMA. Seperti sudah kita ketahui, di SMA itu terdiri dari 3 jenjang kelas. Nah, jenjang kelas ini bisa disebut sebagai lapisan strata atau tingkatan dari suatu populasi. Nah, jadi strata di SMA itu adalah strata kelas 10, strata kelas 11, dan strata kelas 12. Siswa SMA itu termasuk populasi yang pasti, artinya gampang teridentifikasi. Siswa itu terdata dengan jelas. Nah, untuk mengetahui jumlah populasi yang mencukupi dalam suatu penelitian dapat dibantu dengan menggunakan rumus Wofin, seperti yang sudah nampak di dalam layar PowerPoint. Sangat mudah untuk diingat. Yang penting kita mengetahui bahwa lambang N besar adalah populasi, N kecil adalah sampel, dan E kecil itu adalah tingkat presisi. Yang dimaksud tingkat presisi adalah tingkat kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil simpulan suatu penelitian. Artinya, misalnya nih, bila Anda bermain dart atau Anda bermain panahan, anak panah yang Anda tujukan ke tujuan itu kemungkinan akan meleset dari titik tengah. Nah, tingkat presisi 10% di sana adalah tingkat kemiringan dari sasaran awal kira-kira 10%. Artinya mungkin
saja kesalahan itu bergeser dari yang sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh, jadi hanya sekitar 10%. Jadi, kalau kita masukkan ke dalam rumus, misalnya nih, jumlah siswa di SMA 10 ini adalah 150 orang, maka dengan tingkat presisi 10% kita mengetahui jumlah sampelnya adalah 60 orang. Jika diasumsikan bahwa di setiap strata jumlah siswanya sama, maka kita akan mendapatkan jumlah sampel 20 siswa di kelas 10, 20 siswa di kelas 11, dan 20 siswa di kelas 12. Mudah bukan? Oke, baiklah kita lanjut ya. Sampling cluster yang merupakan teknik sampling keempat dari sampel probabilitas. Sampling cluster ini lebih rumit daripada sampling berstrata. Jadi dia melihat bahwa di dalam suatu populasi itu bukan hanya terdiri dari beberapa lapisan, tetapi juga di dalam setiap lapisan itu terdiri dari kelompok-kelompok atau klaster-klaster rumpun tertentu. Nah, di sini saya sudah buatkan simulasi, sekali lagi berkenaan dengan siswa SMA. Nah, siswa SMA itu jumlah populasinya dapat diidentifikasi atau disebut pasti. Maka kita bisa menggunakan rumus Lovin yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, persoalannya adalah di setiap jenjang kelas ternyata tidak semua jumlahnya sama. Nah, di sini ternyata kelas 11 misalnya terdiri dari 150 siswa dalam 3 kelas paralel, yaitu kelas 11-1 IPA sebanyak 50 siswa, kelas 11-2 IPA sebanyak 45 siswa, dan kelas 11 IPS sebanyak 55 siswa. Nah, dengan menggunakan rumus Hofflin, dengan presisi 10%, kita mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 60 orang. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Maka kita melakukan pengambilan sampel dengan proporsional random sampling. Jadi, kita buat penghitungan sesuai dengan jumlah masing-masing kelas. Jadi, proporsional. Misalnya, di siswa kelas 11-1 IPA itu ada 50 orang, maka jumlah sampel yang diambil adalah 50 dibagi 150, jadi keseluruhan jumlah siswa di kelas 11 dikali 60 jumlah sampel. Maka dari penghitungan ini kita mendapatkan 20 orang siswa. Begitupun di kelas 11-2 kita mendapatkan 18 siswa. Dan di kelas 11 IPS, maka kita mendapatkan 22 siswa. Jumlah keseluruhan tersebut adalah 60 orang. Siapa saja di dalam kelas itu yang akan mendapatkan angket, maka dapat dilakukan sampling random sistematis. Misalnya kita hanya memilih nomor absen tertentu. Coba, apakah kalian dapat mengulangnya kembali, mencobanya kembali untuk melakukan penghitungan? Pasti bisa. Dicoba ya.